uh, usability testing with Mesh. Jadi pasti usability testing itu, kita masuk ke topiknya dulu. Jadi apa usability testing itu? Jadi usability testing adalah sebuah metode pengujian untuk mengevaluasi user experience atau pengalaman pengguna sebuah produk atau situs yang kita buat. Metode ini digunakan oleh para UX researchers untuk mengetahui seberapa mudah website ataupun program yang kita buat digunakan oleh user. Jadi tujuannya dari usability testing itu adalah mengetahui seberapa mudah user menggunakan atau menjalankan fitur yang ada di program yang kita buat ini. Terus kenapa sih usability testing itu harus dilakukan? Yang pertama adalah membangun empati. Membangun empati terhadap pengguna sangatlah penting dalam pengembangan sebuah program. Dengan membangun empati, kita lebih bisa memahami pengguna, bagaimana pengguna menggunakan aplikasi kita, bagaimana kesulitan pengguna dalam menjalankan fitur yang ada, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama, kenapa harus melakukan usability testing? Yang pertama, membangun empati. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Dengan melakukan usability testing, kita dapat meningkatkan kualitas program kita agar lebih baik lagi. Semakin baik kualitas yang diberikan kepada pengguna, maka semakin nyaman dan lama pengguna dalam menggunakan aplikasi kita. Kualitasnya ini, karena kan usability testing itu prosesnya iterasi, berulang. Jadi tidak cukup hanya melakukan satu kali pengujian, jadi ada proses yang harus dilakukan berulang-ulang. Nah, proses yang dilakukan berulang-ulang ini yang membuat kualitas dari program yang kita buat itu semakin baik. Mungkin dari tampilan desainnya, mungkin dari tampilan yang lainnya, ataupun dari alur program yang dibuat, itu bisa meningkatkan kualitas program yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah biaya yang murah. Nah, biaya yang murah melakukan usability testing ini dapat mengetahui masalah potensial sebelum produk diluncurkan. Jadi, usability testing ini tahapan sebelum di development ke dalam bentuk coding. Nah, dari tahapan wireframe, terus dibangun ke dalam tahapan high fidelity, terus langsung di tahapan prototype. Nah, habis tahapan prototype itu diujikan. Nah, dari tahapan prototype ini, kita bisa tahu masalah apa yang ada atau kendala apa yang ada saat pengembangan aplikasi ini. Mungkin usernya bingung tambah button tombol order di mana mungkin warnanya tombol shift warna merah itu bisa dilakukan dan bisa menurunkan biaya pembuatan pengembangan website. Nah, daripada pengembangan website itu pas di development, aplikasi itu udah dibuat, baru diketahui masalah, biaya yang dikeluarkan makin mahal lagi. Makanya itu usability testing harus dilakukan. Yang terakhir yaitu biaya yang murah itu. Terus macam-macam usability testing. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada in-person, terus yang kedua ada moderate remote usability testing, yang ketiga ada unmoderate remote usability testing. Nah, bedanya dari ketiga ini adalah yang pertama, yang in-person. In-person adalah pengujian yang dilakukan secara langsung. Jadi pengguna dan peneliti berada di satu tempat dan di jam yang sama dalam melakukan pengujian. In-person ini contohnya seperti misalnya saya melakukan pengujian, terus ada user penggunanya yang dalam satu ruangan dan di jam yang sama dengan saya juga. Itu contohnya in person. Jadi manfaatnya dari in person ya mungkin dari segi kita tahu mimik raut wajah muka user ketika melakukan pengujian itu gimana, apakah ada kesulitan atau gimana itu. Terus yang kedua mereka bisa tanya tentang jika mereka nggak tahu bisa tanya langsung, ini gimana Kak, gini gimana menjalankannya, itu kita bisa ngasih tahu langsung. Itu kelebihan in person. Terus yang kedua ada moderate remote usability testing. Nah, moderate remote usability testing ini adalah pengujian yang dilakukan secara remote atau online yang berbeda, yang dimana peneliti dan pengguna berada di tempat yang berbeda tetapi berada di jam yang sama dalam melakukan pengujiannya. Contohnya mungkin misalnya sekarang kita berada di satu platform bernama Zoom, terus saya melakukan pengujian, tapi saya dan teman-teman semua di sini berada di tempat yang berbeda, tapi jam pengujiannya dilakukan sama, jadi langsung gitu. Itu contoh moderate remote usability testing. Terus yang ketiga, unmoderate remote usability testing adalah pengujian yang dilakukan secara remote atau online yang dimana peneliti dan pengguna berada di tempat
yang berbeda dan juga di jam yang berbeda dalam melakukan pengujian. Nah, ini berbalik dari moderate remote usability testing. Kalau yang unmoderate remote usability testing, saya penguji dan calon pengguna dalam pengujian berada di tempat yang berbeda, terus dan juga di jam yang berbeda. Mungkin contohnya saya ada di Indonesia, di Malang, terus calon penggunanya ada di Kalimantan. Itu dari segi tempat kan sudah berbeda, dari segi waktu juga sudah berbeda. Itu contoh dari unmoderate remote usability testing. Perbedaannya moderate remote usability testing dan unmoderate ini, kalau moderate remote usability testing ini kita masih bisa ngelihat penggunanya, calon penggunanya, jadi dari mimik wajahnya tadi, terus juga mereka masih bisa bertanya tentang kesulitan atau kendala saat pengujian. Sedangkan yang unmoderate benar-benar tidak diawasi oleh peneliti, jadi kita cukup share link usability testingnya, terus mereka melakukan usability testingnya di jam dan waktu yang berbeda, seperti itu. Terus langkah-langkah melakukan remote usability testing, di sini yang pertama ada menentukan pengujian. Jadi langkah yang pertama menentukan pengujian, kita tentukan apa yang ingin kita ujikan kepada user ini. Contohnya seperti mudah nggak sih user buat akun di aplikasi kita, atau mudah nggak sih user beli atau order makanan di aplikasi kita. Itu kita tentukan apa yang kita ingin ujikan. Dengan menentukan pengujian, maka hasil yang didapatkan akan lebih akurat. Jadi kita tentukan dulu. Lalu yang kedua, kita buat prototipenya. Setelah menentukan pengujian yang ingin kita buat, kita tentukan prototipenya kita buat. Jadi prototip ini berguna sebagai gambaran dari program yang akan di-develop nantinya. Sebelum di-develop, maka dibuatlah prototip terlebih dahulu untuk mencari tahu respon dari calon pengguna saat pengujian prototip. Terus yang ketiga, mempersiapkan skenario pengujiannya. Jadi kita sebagai penguji harus menyiapkan skenario pengujiannya. Contohnya, dikarenakan skenario pengujian ini penting banget ya menurut saya. Kenapa? Harus benar-benar dibuat, karena skenario pengujian ini menentukan hasil dari pengujian yang kita lakukan nanti. Karena ini kan kita pengujiannya bukan in person ya, tapi remote. Nah, kalau pengujian remote itu kendalanya antara kita tidak bisa bertemu langsung dengan calon pengguna, terus juga yang kita sampaikan seperti ini, yang diterima calon pengguna belum tentu sama yang kita sampaikan. Nah, itu benar-benar kendala. Jadi makanya kita harus siapkan skenario pengguna yang penting buat pengujian itu. Contohnya mungkin ini ya. Di sini ada contoh dari user skenario. Jadi yang benar itu kita misalnya yang salah misalnya gini. Silakan pilih makanan bernama burger, lalu klik tambah untuk memasukkan ke dalam orderan, lalu klik order mengorder makanan tersebut. Nah, skenario ini dalam pengujian usability testing nggak boleh, karena harus dihindari. Karena kenapa? Karena di sini kita mengarahkan langsung. Jadi kita silahkan pilih makanan bernama burger, lalu klik tambah. Otomatis yang user baca, oh saya pilih burger, terus klik tambah. Nah, misalnya di situ ada button tambah, user pasti ngeklik itu. Terus klik order untuk mengorder makanan tersebut. Terus ada button order, kita ngeklik order tersebut. Nah, itu kan kita secara tidak langsung dari skenario itu kita mengarahkan user untuk melakukan itu. Nah, yang benar adalah kamu adalah pengguna aplikasi food, kamu akan membeli sebuah makanan di aplikasi tersebut, silakan membeli makanan di aplikasi tersebut. Nah, bedanya yang di yang sebelah kiri itu ada mengarahkan langsung. Jadi klik untuk mengorder, klik tambah untuk memasukkan ke dalam orderan. Sedangkan yang di sebelah kanan kita skenarionya bilang kamu adalah pengguna aplikasi food. Kamu akan membeli sebuah makanan di aplikasi tersebut. Jadi silakan membeli makanan di aplikasi tersebut. Nah, itu berbeda. Jadi bisa aja yang di do ini kalian tambahkan, boleh juga misalnya belum beli makanan di aplikasi, silakan membeli makanan
di aplikasi tersebut bernama burger itu masih boleh, tapi yang tidak dibolehkan yang mengarahkan langsung seperti klik tadi, terus yang tambah orderan itu tidak boleh. Terus yang keempat, menentukan calon pengguna. Nah, setelah membuat prototipe, membuat skenario, terus yang keempat kita menentukan calon pengguna. Nah, calon pengguna ini bisa kita ambil dari user persona. Nah, user persona itu apa? User persona itu representasi dari calon pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah, di dalam user persona itu ada biodatanya, ada fotonya, ada namanya, ada umurnya. Nah, itu bisa kita ambil untuk menentukan kriteria dari calon pengguna yang akan kita ujikan. Misalnya kriterianya seorang laki-laki, terus umurnya sekitar 23 sampai 35 tahun, terus suka berolahraga, terus juga yang lain-lain. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai kriteria untuk menentukan calon pengguna. Terus yang kelima, tentukan tools yang akan digunakan. Nah, banyak sekali tools yang digunakan untuk pengujian, tapi karena kita membahas usability testing with MIS, maka saya ngambil toolsnya ini pakai MIS gitu. Yang keenam, lakukan pengujian. Terus gimana sih? Kita langsung masuk saja ke workshopnya. Bagaimana cara melakukan usability testing menggunakan MIS. Nah, sini tampilannya kelihatan. Nah, di sini tampilan awal dari MIS. Jadi kita sebelumnya login dulu. Kalau sudah mempunyai akun, nanti tampilannya dashboardnya halaman seperti ini. Kita buat create a new project. Terus kita masukkan nama projectnya Qt with MIS. Terus kita ingin ngapain, ingin collect insight atau tes prototype, kita pilih tes prototype. Di sini ada prototype link, kita bisa pilih, ini ada beberapa ya, ada Figma, XD, InVision, Sketch, sama Marvel. Kebetulan saya pakai Figma, jadi saya masukkan link prototype Figma saya. Jadi teman-teman bisa pakai mesh ini buat usability testing. Nah, setelah kita create project, terus nanti tampilannya itu seperti ini. Kan tadi kita masukin link prototype link Figma kita. Ini ada saya contoh aplikasi. Jadi tampilannya seperti ini. Selamat datang ini. Terus di sini ada beberapa blocks. Blok ini tugas yang ingin kita berikan kepada calon penggunanya. Contohnya di sini ada mission, ini untuk tugasnya yang akan diberikan. Terus di sini juga ada pertanyaan yes atau no. Terus ada opinion scale, ini untuk rating scale-nya dari 1 sampai 10 mungkin. Terus ada multiple choice, ini pertanyaan dengan jawaban yang banyak. Terus open question juga untuk mendapatkan, ini untuk collect text, nama real call, date, or email answer. Jadi untuk mendapatkan kita misalnya tanya emailnya atau apanya, itu bisa menggunakan open question. Context screen ini untuk seperti halaman awal, nanti kita contohkan. Terus ada tree test. Tree test ini hampir sama mission, cuman yang bedanya tree test ini ada beberapa alur yang bisa dilakukan, jadi nggak cuma satu alur aja. Terus ada card shot sama 5 second test. Untuk yang pertama kita coba menggunakan mission ya. Nah, di sini kita tentukan tugas yang ingin kita buat. Misalnya membuat akun gitu.
Terus kita deskripsikan kepada customer sebagai, kita tentukan dulu customer-nya ini sebagai apa. Nah, ini kebetulan saya membuat Kit Adoption Apps, jadi aplikasi untuk adopsi anak yatim. Jadi calon penggunanya adalah seorang pasangan suami istri. Nah, jadi mungkin bisa dibuat seperti ini sebagai seorang pengguna yang baru. Anda belum mempunyai akun, mungkin gitu. Ini sebagai seorang pengguna yang baru, Anda belum mempunyai akun di aplikasi tersebut. Silakan buat akun di aplikasi tersebut. Nah, ini tasnya membuat akun, deskripsinya seperti ini. Terus expected patch-nya ini kita contohin alurnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Nah ini kan halaman login tampilan. Terus kita arahkan sesuai prototipe yang udah kita buat tadi. Misalnya di sini kita arahkan karena kita ingin membuat membuat akun, makanya kita klik daftar. Nah, ini nanti mengarahkan, terus kita klik aja alurnya. Misalnya ini, klik, terus mungkin user bisa melihat passwordnya seperti ini, terus ini, agree, terus daftar. Nah, itu tas yang pertama, membuat akun. Terus kita buat lagi mungkin contoh yang kedua, tas yang kedua, login. Kita buat lagi deskripsinya sebagai pengguna yang telah mempunyai akun di aplikasi ini mungkin. Silakan. Pattern-nya kita buat dari yang misalnya ini email, terus kita klik masuk. Nah, expected patch-nya seperti ini. Terus kita lanjut lagi, kita buat blog yang baru, missionnya lagi, tutorial. Deskripsinya sebagai seorang. Nah, di pad-nya kita buat seperti ini, misalnya. Oh, ini mungkin gini aja. Kita pakai yang di tes. Ini aja deh. Mission aja. Nah, mungkin ini. Bagi seorang pengguna yang baru, silakan mengikuti tutorial di aplikasi tersebut. Pad-nya kita buat di sini. Di sini kan ada tutorialnya, kita arahkan. Terus seperti ini, klik. Nah, terus kita buat lagi ad block-nya. Mungkin kita ingin opening scale. Kita buat berapa? Kita ini pembuatan dan membuat akun di aplikasi ini. Terus number of step-nya kita bisa lihat di sini. Kita set 1 sampai 10, 1 sampai 9 atau 1 sampai 5 itu bisa. Kita set 1 sampai 10. Terus di labelnya sulit, mudah. Di sini ada scale tab-nya, bisa numerical, bisa pakai bintang, bisa pakai emotion, itu tergantung kebutuhan kalian semua. Nah, ini kita pakai yang numerical aja. Terus selanjutnya kita pilih misalnya konteks screen-nya ini, oh ini harusnya ditaruh di awal ya, konteks screen-nya. Ini bisa di drag ini. Terus misalnya kita buat salam pembuka.
Mungkin buat teman-teman konteks screen ini dalam usability testing penting ya, dikarenakan ini sebagai himbauan buat pengguna kita. Jadi kita bilang terima kasih telah melakukan pengujian. Terus kita juga harus bilang tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Kadang calon pengguna yang melakukan pengujian itu mereka takut salah juga. Misalnya ada kita suruh melakukan task membuat akun, mereka bingung, mereka takut salah, jadi hasilnya nggak maksimal. Mereka bisa aja give up atau menyerah, atau mungkin yang paling merugikan pengujian sih mereka langsung nge-close aplikasinya itu. Jadi datanya tidak ada yang disimpan. Jadi makanya kita perlu buat himbauan di awal sebelum pengujian, buat konteks screen, bilang kalau jawaban tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena semua jawaban itu bakal disimpan buat penelitian. Terus apalagi mungkin 5 second test ini untuk apa ya, membantu ingatan user pengguna. Jadi kita kasih sebuah gambar, sebuah tampilan gambar, nanti kita kasih pertanyaan, tampilan ini untuk menggambarkan apa, terus kita jawabannya bisa aja mungkin seperti misalnya tampilan login, kita kasih tampilan login, kita kasih tahu user, ingat nggak tampilan ini untuk tampilan apa gitu. Kita bisa dapat jawaban dari user itu. Mungkin user bisa jawab login atau juga yang lainnya. Nah, itu kita bisa buat sebagai pertimbangan dalam desain kita. Nah, kalau sudah semua, misalnya kita buat contohnya seperti ini ya. Kita bisa preview dulu. Di sini, preview, kita lihat pengujiannya seperti apa. Sudah benar atau belum alur yang kita buat untuk usability testingnya. Nah, di sini agak lama, mungkin buat teman-teman semua misalnya dapat link usability testing pakai MIS, mungkin agak lama. Itu karena MIS harus ngeload dulu prototipenya lewat Figma. Semakin banyak desainnya, semakin kompleks, juga semakin lama ngeloadnya gitu. Ini kalau udah, pertama kita get started, terus ini misalnya terima kasih telah melakukan pengujian. Nah, ini kita continue, terus kita lihat ini tugasnya yang kita buat tadi udah bener nggak, terus tampilan yang ditampilkan sudah benar atau enggak, itu kita lihat. Kita lihat membuat akun di aplikasi tersebut, silakan buat aplikasi tersebut. Kalau udah kita continue, terus ini, nah udah bener atau enggak, kita lihat. Nah, nanti kalau usability testing kita sudah benar, nanti tampilannya well done, you complete this mission. Selanjutnya login sebagai pengguna. Terus kita lakukan login di sini. Terus nanti benar nggak sesuai yang kita arahkan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi belum di launch pengujiannya, kita harus preview dulu benar atau enggak untuk alurnya. Biar nanti nggak ngulang lagi pengujiannya. Karena kalau sudah di launch, sudah diluncurkan pengujiannya, itu nggak bisa diedit lagi. Ya udah harus membuat dari awal lagi kalau misalnya salah. Seperti itu. Nah, ini misalnya kalau kita udah yakin, misalnya kita udah yakin, kita tinggal ngeluncurin prototipe apa pengujian kita dengan cara start testing di sini. Nah, di sini udah prototyping kita udah diluncurin. Nah, di sini kita bisa copy link ini untuk di-share ke calon pengguna yang ingin menguji aplikasi kita. Nah, di sini ada tester tracking, ada unique session ini. Unique session ini cuman bolehin satu kali pengujian di satu device. Jadi kalau misalnya mereka ngelakuin lagi itu udah nggak bisa.
Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman bisa nyoba link pengujiannya di sini. Ini saya share di chat ya mungkin. Teman-teman bisa copy, nanti saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit mungkin untuk melakukan pengujiannya. Nanti kita diskusi lagi tampilan apa yang didapat setelah melakukan pengujian menggunakan MIS. Mungkin teman-teman bisa ngelakuin di sini. Terus Ini juga, oh iya, iya, ini peserta langsung disuruh nyoba ya iya, untuk anu, diberikan teman-teman waktu bisa berapa Mas? 5 sampai 10 menit ya? 5 sampai 10 menit lah. Ya. Ya. Silakan teman-teman peserta yang ingin mencoba eh, melakukan usability testing ya Mas ya. Iya, Nah, silakan mencoba melalui link yang sudah disediakan pada kolom chat. Sekalian mungkin kalau ada yang ingin bertanya juga bisa open mic ataupun melalui kolom chat juga ya Mas ya. iya, Nanti akan silakan. dijawab oleh Mas Rionaldi nanti. Silakan teman-teman. Ini bisa link pengujiannya ya. Terus ya, di sini ada tampilan confidence. Nah, di sini ada level 0, 1, 2, 3. Saya jelasin sedikit juga ya sambil nunggu teman-teman melakukan usability testing. Di sini Mesh juga nyediain level-level dari usability testing kita. Jadi ada level 0, 1, 2, sama 3. Nah, level 0 ini untuk pengujian yang kurang dari 5 orang. Jadi sama Mesh ini udah di levelin. Jadi pengujian kurang dari 5 itu masuk di level 0. Terus 5 sampai 20 orang itu masuk di level 1. Terus 21 sampai 100 orang itu masuk di level 2. Terus lebih dari 100 itu masuk di level 3. Nah, ini penting buat usability testing. Kenapa? Karena semakin banyak yang melakukan usability testing, semakin dapat juga data yang akurat buat desain kita. Jadi seperti itu. Minimal melakukan usability testing di sini eh, minimal 5 orang. Karena dari 5 orang itu udah bisa nentuin, udah bisa ngelihat desain kita ini udah nyaman, udah mudah digunakan oleh calon pengguna atau belum. Kalau belum, kelihatan nanti di reportnya, di laporannya. Semakin banyak, semakin bagus seperti itu. Nah, ini di sini kalau udah ada yang melakukan usability testing, nanti kelihatan confident yang tadi 0, terus ini di sini udah kelihatan ada 10 orang yang melakukan usability testing. Nah, kita masuk di level 1. Jadi 10 orang sudah melakukan usability testing. Terus di sini terima kasih. Ini konteks screen-nya 10 tester. Terus di sini ada di sebelah kiri sini ada result. Jadi mission yang kita buat ini kita bisa bedah satu-satu. Nah, seperti itu. Di sini ada yang indirect, ada yang give up. Nah, ini kita bisa manfaatkan buat data kita sebagai buat ngedesain aplikasi yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Terus di sebelah kanan sini ada tester siapa aja yang udah melakukan pengujian kita tuh kelihatan. Mereka pakai browser apa, terus operating sistemnya pakai apa, itu kelihatan. Terus ada tanggal juga mereka melakukan pengujiannya di tanggal berapa, jam berapa itu disediakan sama Mesh-nya. Jadi lebih lebih dapat lebih banyak data yang dia gitu. Terus tester sini ini per orang ya. Jadi alur dari setiap orang melakukan usability testing itu kelihatan di sini. Mereka ada yang give up, ada yang sukses, itu kelihatan. Itu Mas di kolom chat ada yang bertanya.
Oh ya. Kak, mau tanya, ini saat membuat akun untuk melihat passwordnya cuma bisa satu kali. Kalau nanti kurang yakin bagaimana ya? Nah, seperti itu. Mungkin gini ya. Ini karena prototipe, jadi perancangannya kan masih sesuai dengan yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan. Jadi mungkin eh, untuk melihat passwordnya kita set cuma bisa satu kali, itu seperti itu. Bukan yang website yang udah di develop, jadi kita bisa klik bolak-balik, itu eh, beda sama yang prototipe. Jadi kalau yang penting alurnya calon pengguna itu udah tahu gimana cara ngelihat password, terus gimana mereka daftar, seperti itu sih. Oh Nah, ya, ini ada lagi Mas Imam Gunawan. Gimana caranya untuk memasukkan prototipe aplikasi kita ke MIS? Nah, eh, kita mungkin saya contohin sedikit ya. mungkin bisa dimulai dari Figma-nya tadi ya, Mas ya? Iya, nah kita masuk ke halaman Figma-nya. Nah, di sini kan udah saya alurnya udah saya buat seperti ini. Nah, misalnya kita mau masukin ke mesh, kita klik prototype di sini, present ini, terus kita klik share prototype. Nah, kita klik share prototype ini, terus copy link. Nah, link yang tadi kita copy ke mesh tadi, seperti itu. Jadi link prototype ini kita masukkan. Nah, eh, linknya itu ini kan saya ada desain dulu, desain prototype portofolio. Nah, ini kalau bisa eh, tiap link ini berbeda-beda, jadi harus benar linknya yang dimasukin. Kayak saya udah buat project prototype ini, ya link yang di halaman prototype ini yang saya masukkan, seperti itu. Ada lagi yang mungkin mau tanya? Silakan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic atau melalui kolom chat ya. Tidak Nah, ini perlu udah. malu-malu karena ini pematerinya juga mahasiswa Stiki ya, Mas ya. Iya, saya mahasiswa Stiki. Tanya Angkatan aja mungkin. angkatan berapa, Mas? Angkatan 2017 saya. 2017. Oh, kakak Iya. tingkat ya. Kita sama-sama diskusi aja di sini. Saya Ya. juga eh, baru mempelajari usability testing ya, di bidang UI UX ini juga baru. Jadi kebetulan karena skripsi saya prototyping UI UX, makanya saya belajar tentang design thinking dan usability testing. Nah, ini ada yang bertanya, Niken Ara, itu Miss free bisa berapa page ya? Nah, untuk Miss ini kan saya kebetulan pakai akun yang free. Nah, untuk akun yang free itu cuma bisa satu project saja. Satu project itu bisa dilihat di sini. Nah, ini satu project. Jadi kita nggak bisa buat project lagi. Terus tapi yang mungkin kita tadi buat beberapa task ya, yang seperti ini, Hai, membuat akun, login, tutorial dan lain-lain. Ini cuma dibatasin kalau di Miss yang free akun cuma dibatasin 10 tugas. Jadi 10 tugas. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa dapat 5 free lagi buat tugas yang lain. Nah, saran saya, misalnya ini kan kebetulan saya cuma ada 3 tugas yang diujikan ya. Kalau misalnya lebih dari 10, itu bisa dibuat lagi. Jadi kita bisa import new prototype version. Kita buat lagi yang prototype uh, usability testing yang baru. Nah, ini kita bisa ngelanjutin usability testing yang di sesi pertama. Itu yang saya lakuin pas saya ngelakuin usability testing di
laporan tugas akhir saya. Jadi ada lebih dari 10. Jadi saya bagi jadi 2 sesi. Yang sesi pertama sama yang sesi kedua. Nah, yang sesi kedua itu lanjutan dari sesi yang pertama yang belum selesai itu. Seperti itu. Kita ini ya yang saya maksud 10 blok itu yang ini add block. Ini cuma bisa sampai 10. Kalau semisal membayar gitu, Mas, bakal kena berapa itu di Nah, aplikasi Mes? kalau bayar bisa kita lihat di pricingnya sini. Kita, kalau misalnya cuman buat tugas akhir kita bisa pakai yang akun free aja. Cuman kalau misalnya emang untuk company, untuk perusahaan eh, lebih baik pakai yang membayar. Nah, ini bayarannya. Di sini ada yang free. Terus kita bisa lihat ada 3 aktif project, 10 respon. Ini yang gratis. Terus yang ada yang profesional 25 dolar per bulan dan lain-lain. Jadi 10 active project ini dan untuk yang akun free itu, nah di sini udah muncul reportnya. Untuk yang akun free itu nggak bisa nge-export CSV. Jadi yang ini kita harus upgrade dulu sama yang lain-lain. Tuh. Jadi kalau saran saya kalau emang untuk penelitian tugas akhir untuk kuliah, kita bisa manfaatin yang akun free aja. Daripada kita bayar 25 dolar per bulan kan lumayan. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan teman-teman bisa melalui kolom chat, nggak perlu malu-malu. Ya. Ini terutama sangat bermanfaat bagi anak DKV ya, Mas ya. Iya, anak di kafe mungkin Nah, yang ngambil topik usability testing, prototyping itu bisa dipakai menggunakan. Sebenarnya macam-macam sih, nggak cuma MES aja usability tools yang dipakai, ada yang lain, ada yang buat tools yang pakai eye tracking. Jadi kita ngelihat datanya berdasarkan dari datanya itu hasil dari pengguna yang dilihat dari tampilannya gitu. Itu ada yang aplikasi yang tools yang eye tracking gitu-gitu dan lain-lain. Nah, kebetulan yang saya pilih Mesh ini karena pertama emang user friendly juga tampilannya, terus tutorialnya juga banyak, terus emang mudah sih digunakan buat yang baru pengen belajar usability testing atau dan lain-lainnya seperti itu. Udah. Oh ya, ini kan udah lebih dari ini 10 menit kayaknya. Udah semua ini 12 orang aja yang lakuin. Ini kelihatan di sini 12 orang. Ini data-datanya. Data-data seperti ini juga ngaruh buat buat kita untuk ngedesain lagi karena kita bisa ngeliat dari browser yang dipakai, terus dari operating system yang dipakai, mereka itu kesulitan di browser yang apa gitu. Misalnya di sini ada yang pakai Chrome, ada yang pakai Mozilla, itu kan bisa berbeda tampilannya. Nah itu bisa kelihatan user-usernya yang kesulitan itu pakai browser apa, dan itu data yang lumayan berguna dipakai. Terus misalnya kalau misalnya udah nih kita udah dapat yang melakukan pengujian 12 orang, kita bisa ke GoTo Report ini. Nah, nanti di sini kelihatan nih. Nah, usability score-nya 52. Nah, ini kita bisa baca juga gimana nge-score-nya. Terus ada yang 14 respon, 5 blocks. 5 blocks ini 5 tugas yang udah kita kasih. Nah, ini ada 14 respons.
Ini skip saja karena emang nggak ada cuman tampilan ini aja. Nah, kita bisa melihat hasilnya di si reportnya. Di tampilan membuat akun ini banyak teman-teman yang kesulitan dari bisa dilihat dari usability score-nya yang cuma dapat skor 24. Terus total testernya cuma 11 dari 12. Ada misclick rates-nya 16,2%, terus average duration-nya 1,5%, average suksesnya 0%, average bond-nya 36,4%. Nah, ini total tester yang penguji. Misclick rate ini adalah jadi user saat melakukan pengujian itu ngeklik bukan yang harus diklik gitu. Jadi misalnya tadi saya ngeklik alurnya kan ngeklik daftar, tapi user ngeklik login, ngeklik yang lain. Nah, itu masuknya di misclick rate ini. Terus average duration itu rata-rata pengguna menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, ini termasuk bagus karena average time-nya cuma 1,5 detik. Semakin lama average duration-nya itu semakin mempengaruhi juga buat buat ini pembuat apa ya, buat perusahaan lah. Jadi misalnya kalau masuk ke skala bisnis, bayangin aja misalnya kita mau Instagraman, belum punya Instagram, kita buat akun dulu. Tapi proses pembuatan akunnya ribet banget. Harus masukin ini, masukin KTP. Bayangin misalnya Instagram ada suruh masukin KTP. Nah, ini kan semakin lama average durasinya kan semakin lama. Yang semakin lama kemungkinan semakin lama average durasinya banyak juga customer yang atau pelanggan yang nanti pengguna yang meninggalkan aplikasi kita. Nah, itu juga pengaruh, makanya average duration itu semakin cepat semakin bagus. Seperti itu. Ini 0, average suksesnya yang menyelesaikan misinya. Terus average bond ini itu calon pengguna yang penguji tadi yang nyerah, give up atau salah dalam melakukan tugasnya gitu. Ini berarti harus didesain ulang alurnya seperti apa biar lebih paham seperti itu. Terus di sini ada contoh mission patch-nya. Kita tadi membuat alurnya seperti ini, terus screen 1 seperti ini. Nah, di sini kita kelihatan, bisa dilihat. Nah, ini sukses matrix-nya dari ini kan ada 12 screen. Jadi ini screen number-nya, ini sukses matrix-nya. Dari screen 1 sampai screen 4 semakin lama semakin turun. Nah, berarti ada kendala di screen 5 ini gitu. Terus usability breakdown ini di frame click rate-nya. Nah, ini usability score lagi ini di tiap screen-nya. Jadi di sini kita di screen pertama dapat 36 skornya. Terus di screen 2 skornya dapat 90. Terus di sini NA ini nggak kehitung karena banyak yang nggak nyelesain skornya seperti itu. Terus optimal path analysis. Nah, di sini enaknya di MES itu kita bisa tahu screen yang harus didesain ulang, yang udah lolos atau yang udah bagus itu yang mana. Nah, screen to record yang ini contohnya ada 3 screen yang harus didesain ulang. Nah, ini kelihatan mana aja yang harus dilihat. Misalnya kita klik flow analysis. Nah, ini tampilan yang screen pertama kan. Average duration-nya 3,8 detik, miskliknya 18,0%. Nah, ini heat map-nya. Jadi kita cari tahu ini bisa berguna buat kita user tuh ngeklik di bagian mana aja sih yang buat mereka penasaran. Nah, kalau misalnya heat map-nya mungkin ada misalnya tampilannya ada yang di sini mungkin kosong. Terus di sini ada yang ngeklik di sini. Ini kita bisa tambahin buat hal yang lain, misalnya klik buat fitur apa itu bisa dengan dapat data dari heatmap ini. Gitu. Ini ada yang pilihannya ini heatmap atau mungkin kalian mau lihat yang mereka ngeklik di mana aja itu kelihatan. Di sini ada yang di sini. Nah, padahal di tampilan pertama kan kita suruh membuat akun terlebih dahulu, tapi ada yang ngeklik di sini, terus
ada yang langsung pakai ngeklik login. Nah, itu terus ada yang ngeklik di sini itu kelihatan seperti itu. Terus juga ini kita lihat buat akun, bener nggak user udah sesuai nggak ngekliknya di yang kita mau. Ya bener, ini misalnya klik ini. Untuk buat teman-teman mungkin yang pas melakukan usability testing, yang perlu diketahui, misalnya ini kan bukan aplikasi yang udah di-develop ya, masih dalam tahap prototype. Jadi nggak semuanya bisa diklik dan nggak semuanya harus diklik manual. Nah ini kan gambarannya kan kita ngeklik daftar, terus masuk ke form input. Nah kita nggak usah input, kita cukup klik aja itu. Mungkin beberapa kendalanya sih di situ. Misalnya kita ngelakuin usability testing ke orang yang belum pernah ngelakuin usability testing, mereka beberapa pasti ada yang bingung. Ini gimana kok tiba-tiba datanya keisi sendiri padahal cuma ngeklik email tapi kok password dan lain-lainnya aku udah keisi. Nah itu yang harus kita jelaskan ke penggunanya, pengujinya. Kita kasih tahu nggak apa-apa. Ini karena tahapannya cuma prototipe, jadi nggak semua harus diklik dan gitu-gitu. Nah, ini hasilnya karena cuma sampai screen 4 aja. Nah, yang lainnya nggak kesimpan. Nah, itu kita bisa tahu. Terus login juga sama. Setiap task yang kita berikan itu pasti ada usability score-nya. Berapa di task ini, berapa. Sini kita dapat 60, terus total use testernya 11. Nah, ini screen yang alurnya ada 11 orang, terus lama-lama berkurang 10, berkurang 8, berkurang 8 gitu. Terus ini sukses matrix-nya sama tadi kayak usability breakdown-nya, usability score-nya seperti ini. Nah, ini ada 78. Tapi yang 100 ini kan emang karena apa ya? Tidak ada yang harus diklik, jadi makanya dapat skor 100. Gitu. Kita sebagai yang peneliti juga harus tahu data yang harus diambil yang mana. Ini nggak ada screen to read work, create screen semua, karena cuma login aja. Terus tutorial. Nah, tutorial ini skor usability testingnya, skornya 71. Terus yang total testernya 10. Tuh, average bounce-nya yang give up atau nyerah 20%. Itu kita bisa lihat. Sama sih. Nah, sama sih yang dengan yang pertama. Screen to check. Jadi screen to check ini udah bagus, tapi kalau kalau misalnya ada kendala bisa di rework lagi, di desain ulang. Ini ada penjelasannya. Nah, terus yang terakhir, ini ada seberapa mudah kita tadi buat scale, seberapa mudah Anda membuat akun di aplikasi ini. Nah, ini dari 9, jadi ada yang menjawab 9 respons. Ada yang jawab 6, 8, 9, 10. Nah, ini kita buat sebagai data kita untuk pertimbangan harus didesain ulang atau atau udah bagus gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa kok paling bagus makin banyak yang ngelakuin usability testing, makin bagus karena semakin banyak orang yang ngelakuin usability testing, data yang didapatkan, insight yang didapatkan juga makin banyak, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin kalau ada yang pengen masih mau bertanya, silakan. Mungkin masih ada waktu ya, Mas. Ya, masih ada waktu sebentar. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau open mic ya. Materinya yang disampaikan sama Mas Rionaldo ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kalian. Mungkin bahkan bisa dipakai sampai TA ya Mas ya tadi ya? Bisa Sampai TA dipakai ya. bisa untuk menguji dan testing-testingnya juga. Dan tidak perlu bayar, pakai free akun juga bisa. Kita pakai free akun Ya, aja yang gratisan.
ini. Silakan buat mungkin ada yang teman-teman yang masih bingung. Saya juga baru belajar juga kok usability testing. Tutorialnya banyak kok. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar usability testing atau mungkin pengen belajar bidang UI UX, tutorialnya banyak banget di YouTube, di internet. Mungkin teman-teman bisa baca referensinya dari Medium, gitu-gitu. Terus dari Binus, itu ada artikel, mereka sering bahas UI UX. Terus kalau misalnya YouTube itu lebih ke arah prototypingnya. Misalnya kalian pengen buat prototyping yang interaksi tadi, yang loading screen-nya gimana, terus button klik, ngarahin button kliknya itu gimana, itu kalian bisa nonton YouTube-nya. Kalau saya boleh saran, nonton YouTube-nya Kuku Aldi. Nah itu kalian bisa belajar prototyping di situ. Dia sering share konten-konten tentang prototyping. Kalau usability testing, tadi di Medium gitu-gitu, mereka sering banget nge-share artikel itu. Baik, ini sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang bertanya ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pencerahan ya, atau ingin bertanya, mungkin bisa kontak langsung ya Mas ya? Iya, Ke kontak Masnya. saya. Mungkin Di bisa mana ya? melalui email atau WA. Nah, ini. Nah, ini aja di Nah, ini. LinkedIn. Ya, nah itu ya. Buat Oke, teman-teman yang punya LinkedIn boleh connect sama saya. nah itu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama ya. Sebelum saya membagikan link exit tiketnya, mungkin bisa ditutup Mas untuk presentasinya. Oh Terima ya, kasih banyak Mas Rionaldi, iya, sangat bagus sekali materinya, bermanfaat iya. banget ini usability testing. Ya, ini saya tutup. Ya, silakan open cam sebentar, akan saya screenshot ya teman-teman sebagai foto bersamanya. Nah, ini. Oke, saya tunggu dulu untuk open mic semuanya. Nah, ini. Yuk, yang belum open cam silakan untuk sesi foto bersama. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Untuk link exit tiket akan saya bagikan melalui kolom chat pada ini. Silakan teman-teman peserta bisa mengisi link exit tiket untuk mendapatkan e-sertifikat nanti dalam waktu kurang dari seminggu akan dibagikan nanti exit tiketnya melalui email ya. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri Mas Teguh Rinaldi karena sudah membagikan ilmunya ya, ilmu tentang MIS pada hari ini, dan juga pada teman-teman peserta yang sudah hadir. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Rinaldi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk kedepannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir.
berbangga kuliah di kampus Sticky. Keinginan saya menjadi IT profesional di perusahaan internasional. IT profesional starts here. Saya berasal dari Timor Leste, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Setelah lulus nanti saya akan aplikasikan di negara saya. IT profesional starts here. Sejalan dengan perkembangan global saat ini, Sticky memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan profesional di bidang ICT. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Sticky, yaitu menjadi satu dari 10 perguruan tinggi ICT berkualitas di Indonesia dan diakui di dunia internasional. Lembaga sertifikasi profesi Sticky memiliki tujuan untuk memenuhi pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi. Dengan LSP ini, diharapkan semua mahasiswa memiliki sertifikasi profesi dan siap bersaing di era global saat ini. Alhamdulillah berhasil membangun perusahaan Winner Tech Group, di mana kita ada belasan perusahaan PT yang membawahi ratusan karyawan. Kita memiliki banyak jaringan alumni. Jadi saya hanya salah satu contoh dari alumni yang berhasil membangun perusahaan. Ada banyak puluhan bahkan ratusan di luar sana alumni Sticky yang berhasil membangun perusahaan dengan sangat besar sekali. Untuk menjadi profesional IT, startnya di Sticky.
kompetensi dan bekal ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah di Sticky sangat berguna bagi karir dan perusahaan IT yang telah saya dirikan. Saya bangga menjadi IT profesional yang telah mandiri dan siap go internasional. Mari bergabung dengan Kampus Elang Sticky Malang. IT profesional starts here.